Bentuk yang kedua adalah sisi F. Nah, sisi F ini face center ini bentuknya disederhanakan dari bentuk sisi biasa. Dia hanya mengambil titik faktorialnya di sini, ya, titik pusat juga sama. Kemudian titik aksialnya yang kotak merah ini dipaskan di kotakan ini, sehingga jarak alfanya untuk sisi F adalah 1. Ya gini ya. Ini 1, 1, 1, 1, 1. Jadi nanti itu bentuk sisi F, alfanya adalah 1. Titiknya 1. Ini lihat ini 1 ya, minus 1 dan plus 1 ya. Di sini ya, garis ini minus 1 dan plus 1. Nah, selanjutnya untuk sisi I ini sama seperti sisi C, tapi bentuknya dikecilkan. Nah, lingkarannya dikecilkan sehingga axial point-nya ada di 1. Nah, pertanyaan kita adalah tinggal faktorial point-nya. Itu ya. Faktorial point-nya adalah ini jaraknya berapa toh? Gini ya. Jadi pertanyaannya adalah faktorial point-nya ini ya, ini jadi tengahnya di sini ya. Nah, ini ke sini jaraknya berapa? Ini ke sini berapa? Berapa? Kalau kita lihat di sisi tadi, jarak dari titik pusat ke garis ini adalah 1 ya di sini ya. Tapi karena ini pasti kurang dari 1. Nah, silakan nanti Anda bisa mencarinya. Nah, inilah tadi contoh untuk sisi C. Sisi D, sisi C. Nah, bisa dilihat, kita lihat di sini ya. Saya beri garis untuk memotong. Ada 3 kolom, kode, aktual, dan respon. Nah, kode itu yang kita utak-atik tadi. Ini factorial point, ini axial point, dan ini adalah central point. 4 titik ini ya. Minus 1, minus 1, 1, minus 1, minus 1, 1, 1, tambah 1. Nah, ini adalah axial point-nya. Di kotak tadi di sini. Maaf, factorial point maksud saya. Kemudian ada 4 axial point. Nah, yang tadi dituliskan dengan minus alfa dan alfa. Sehingga kalau minus alfa itu adalah minus akar 2, alfa adalah akar 2. Di mana akar 2 adalah ya 1,414 ya, akar 2 ya. Nah, di sini. Nah, bisa dilihat di sini ya. Ini minus alfa 0, 0 minus alfa, 0 alfa. Ya, nanti titiknya coba disesuaikan saja. Kemudian ini ada 5 titik pusat atau 5 center point. Nah, setelah kodenya terbentuk, kita sukses membuat desain kodenya. Jadi ini adalah desain eksperimennya ya. Rancangan percobanya sudah jadi ini sebenarnya. Nah, tinggal nanti kode ini jangan lupa kita bawa lagi ke bentuk aktual point-nya, karena nanti kita ngambil data berdasarkan aktual point-nya ya. Nah, di sini. Jadi ini ada nilai 345 dan 155, dan ini seterusnya nanti kita gunakan. Ini kita juga pasti sudah memperoleh titik pusatnya berapa dari 2 titik ini. Jadi kalau di titik ini bisa kita lihat bahwa untuk A itu titiknya adalah 345 dan 355.
5. Kemudian untuk titik B bisa kita lihat bahwa titiknya adalah 155 dan 175. Kemudian titik pusatnya di tengah-tengah ini antara 344 dan 355 berarti 350. Kemudian titik B, titik pusatnya ada faktor B, titik pusatnya ada di antara 155 dan 175 dan 165. Sama ya. Nah, untuk yang min 1,414 dan 1414 baik di faktor A maupun faktor B, ini tinggal interpolasi saja. Nah, Anda coba latihan gunakan interpolasi sehingga diperoleh actual value-nya ini dan ini. 342,9 dan 357,1 untuk aktual dari faktor A dan 150,9 dan 179,1 untuk aktual dari faktor B. Ini bersesuaian nih nanti ya ini ya. Ini. Nah, ini sama. Nah, setelah coded variabelnya sudah dibentuk, kita bawa ke bentuk aktualnya, kemudian baru diambil data berdasarkan titik-titik ini, sehingga diperolehlah respon seperti ini semua. Jadi respon ini sang peneliti itu mengambil data berdasarkan titik ini, titik pengamatan ini, yang kemudian dilakukan suatu proses berdasarkan penelitiannya tersebut atau apa saja itu, dan didapatkan respon atau hasil ini. Jadi sama seperti metode dagian tercuram sebelumnya, ini adalah diambil berdasarkan penelitiannya. Nah, setelah data ini diperoleh semuanya, ini datanya sudah lengkap ini. Ini tinggal dilakukan analisis data. Analisis data bisa menggunakan Minitab maupun R. Nah, di sini nanti kalau sudah diperoleh analisisnya, kita akan mengetahui titik optimum dari proses tersebut. Karena tujuan dari MPR adalah mencari faktor yang mempengaruhi proses, dan yang kedua adalah mencari titik optimumnya, A berapa dan B berapa. Begitu ya.